Selamat sore jemaat yang kasih Tuhan. Suara Tuhan kita rindukan. Dan suara Tuhan tentu hari ini tidak kita dengar dengan cara kita masuk ke dalam gua atau kita pergi ke tempat tertentu. Kita mendengar suara Tuhan dengan membaca Alkitab. Dan kita masih di dalam pembelajaran kitab Mazmur, jadi saya ajak kita buka Mazmur. Dan terakhir kita membahas Mazmur 118, masih ingat itu? Mazmur 118. Dan kita sudah bahas Mazmur 117, itu Mazmur terpendek. Mazmur 118 adalah Mazmur yang dijepit antara yang terpendek dan yang terpanjang. Sekarang kita masuk ke Mazmur 119 hari ini. Mazmur 119, ya. Dan ini adalah Mazmur terpanjang, bukan hanya Mazmur terpanjang, ini adalah pasal terpanjang di dalam seluruh Alkitab tentunya. Total ada 176 ayat. Jadi sebentar kita akan baca ini. Tapi jangan khawatir, kita tidak akan membahas seluruh Mazmur ini, gitu ya. Saya sudah melihat ada wajah-wajah yang agak khawatir soalnya, gitu ya. Kita tidak akan bahas seluruh Mazmur ini. Mazmur ini adalah Mazmur akrostik. Apa artinya akrostik? Dia menggunakan tiap-tiap dari abjad Ibrani, yaitu Alef, Beth, Gimel, Daleth, dan seterusnya, sampai kepada huruf Ibrani terakhir, yaitu huruf Tau. Semuanya ada 22 ayat. Ya, 22 huruf maksud saya. 22 huruf. Dan Mazmur ini, kalau Anda lihat di dalam Alkitab, Elai, dia kasih jarak antara ayat 8 dengan ayat 9. Kemudian dia kasih spasi lagi antara ayat 16 dengan ayat 17, Anda lihat itu ya. Kemudian dia kasih spasi lagi dari ayat 24 ke ayat 25. Jadi setiap 8 ayat dia kasih spasi. Ada Alkitab-Alkitab tertentu dalam bahasa Inggris terutama, bahkan dia kasih judul kecil. Ya, ayat 1 sampai ayat 8 dikasih judul kecil Alef. Jadi itu kenapa demikian? Karena setiap ayat di situ dari 8 ayatnya semua dimulai dengan huruf Alef dalam bahasa Ibrani. Kemudian nanti lanjut terus. Jadi setiap 8 ayat dimulai dengan satu huruf, berurutan sesuai dengan abjad Ibrani, ya. Ayat 1 sampai 8 dimulai dengan Alef, ayat 9 sampai 16 dimulai dengan Alef. Kemudian Gimel, Dalet, dan seterusnya sampai huruf yang terakhir yaitu Tau. Dengan tema besar dari keseluruhan Mazmur 119 ini tidak lain tidak bukan adalah firman Tuhan. Kita tidak tahu penulisnya siapa, tidak pasti secara absolut, ada yang bilang Daud, ada yang bilang Hizkia, dan macam-macam lagi yang lain. Tapi yang jelas topiknya sangat jelas, yaitu firman Tuhan. Karena hampir setiap ayat, bahkan ada yang bilang setiap ayat, ya, itu ada menyinggung dan menyebut firman Tuhan dengan berbagai istilah. Ada minimal 8 istilah yang dia pakai, ada yang bilang 9 istilah, ada yang bilang 10 istilah. Tapi ada minimal 8 istilah yang dipakai, yaitu Torah, diterjemahkan hukum, ya. Ada Eduth, ketetapan, ya. Pikut, huk, Mitzvot, perintah, Mishpat, penghakiman, Davar, dan Imrat. Jadi ada 8 istilah yang dia pakai, yang kalau kita lihat di sini diterjemahkan macam-macam. Ada yang diterjemahkan Taurat Tuhan ayat 1 di situ. Ya. Peringatan-peringatannya ayat 2. Ya. Dan seterusnya, ada titah-titah dan lain sebagainya. Jadi temanya sangat jelas sekali di sini. Penulis adalah seorang yang menulis tentang Alkitab, tentang firman Tuhan, bukan dalam suatu keterpaksaan, bukan sebagai suatu subjek yang membosankan, tapi terbersit di dalam tulisan dia, cinta dia yang sangat mendalam kepada firman Tuhan. Dan penulis ini adalah seorang yang penuh dengan pergumulan hidup. Kalau kita baca, berkali-kali dia sebut bagaimana dia tertekan, dia tertindas, dia menghadapi musuh dan lain sebagainya. Semua ada di dalam
Mazmur pasal 119 ini. Namun demikian, di dalam semua itu tema tentang firman Tuhan menjadi jelas sekali. Nah, tadi saya katakan bahwa kita tidak akan bahas semua stanzanya. Ada 22 stanza, masing-masing 8 ayat, ya. Sebenarnya bisa jadi 22 khotbah malah itu. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita melihat stanza Beth. Ya. Beth yaitu stanza kedua, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-16. Itu yang akan menjadi renungan kita pada hari ini. Dan coba ikutin, saya baca dari TB2. Ya, mungkin sebagian besar kalian masih pakai TB1. Sebenarnya beberapa ayat di sini saya sudah hafal juga, tapi hafalnya versi TB1. Jadi kadang-kadang baca TB2 agak sedikit beda begitu, tapi nggak apa-apa. Demikian firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Bagaimana orang muda menjaga kelakuannya agar tetap murni dengan berpegang pada firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarilah aku ketetapan-ketetapan-Mu. Dengan bibirku kuulang-ulangi segala hukum yang Kau ucapkan. Aku bergembira mengikuti peringatan-peringatan-Mu, lebih daripada memiliki segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan memperhatikan jalan-jalan-Mu. Aku menggemari ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami memiliki harta yang begitu indah, yaitu firman-Mu di tangan kami ini. Dan Tuhan, kami ingin belajar tentang firman-Mu ini. Dan bagaimana penulis Mazmur yang diinspirasikan menyatakan ya, nilai dan manfaat dari firman-Mu yang luar biasa bagi kami. Kiranya itu menjadi juga suatu harta bagi kami, menjadi sesuatu yang kami lakukan dalam hidup ini. Pimpin kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, tema kita hari ini adalah firman Tuhan lebih dari segala harta. Firman Tuhan lebih dari segala harta, saudara. Ini diambil dari ayatnya yang ke-14 tadi, di mana pemazmur berkata, aku bergembira mengikuti peringatan-peringatan-Mu lebih daripada memiliki segala harta. Nah, saudara, dengan tema ini ada 4 hal yang harus kita lakukan terhadap Alkitab. 4 hal yang harus kita lakukan terhadap firman Tuhan. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, karena firman Tuhan lebih dari segala harta, maka kita harus menghargai firman Tuhan. Kita harus menghargai Alkitab. Tadi saya katakan bahwa penulis begitu meninggikan Alkitab, begitu merasakan nilainya dalam hidupnya. Ini hanyalah salah satu ayat. Kalau Anda baca terus dalam 176 ayat ini, dia ada menyebut bahwa firman-Mu lebih daripada emas tua, firman-Mu lebih manis daripada madu, dan banyak lagi yang lain. Di ayat yang 14 dikatakan lebih daripada memiliki segala harta. Nah, ini sangat menarik, karena hari ini begitu banyak orang tidak menghargai Alkitab. Begitu banyak orang menganggap ini sebagai buku yang usang, buku yang bahkan tidak berarti. Namun bagi orang yang beriman, ini adalah harta yang tidak ternilai, saudara kasih Tuhan. Ada orang yang bosan dengan buku ini. Ya. Kadang-kadang buku lain mereka bisa baca, buku yang tebal-tebal. Ya. Saya masih ingat waktu buku Harry Potter keluar, tebal. Ya. Apalagi bahasa Indonesianya muncul di Gramedia, ada yang ngantri bahkan beli. Ya. Berapa ratus halaman, bisa lebih dari 1000 halaman kadang-kadang. Ya. Dan mereka bisa baca itu terus. Ya. Nah, tapi kalau disuruh baca Alkitab, wah katanya, kok tebal sekali Pak? Benar? Tebal sekali. Apakah memang sedemikian tebalnya? Oh, saudara kasih Tuhan, ini adalah harta yang berharga. Berapa harganya, saudara kasih Tuhan? Berapa nilainya? Ya kalau kita beli di toko buku, saya lupa nih harganya berapa, 200-an ribu mungkin. Ya, ada yang 100-an ribu kalau Anda beli yang kecil, yang mini. Umur saya sekarang udah nggak bisa beli yang mini-mini lagi. Ya.
Karena mata saya udah mulai agak sulit sedikit melihat kalau terlalu kecil gitu ya. 200-an ribu itu harga, tapi itu bukan nilainya ya. Alkitab memiliki nilai yang tidak terhingga, katanya melebihi segala harta. Kok bisa? Kok bisa Alkitab memiliki nilai melebihi segala harta? Ini tergantung bagaimana kita memahami arti dan manfaat dari Alkitab ya. Kalau Alkitab hanya dijadikan bantal tidur ya, jadi tiap malam Anda bawa Alkitab ke kamar tidur ya, Anda berniat membacanya tapi tidak pernah kesampaian kan? Dan kemudian itu diletakkan dan akhirnya Anda tidur di atas Alkitab ya. Tiap malam seperti itu. Saya katakan bahwa isi Alkitab tidak bisa berosmosis ya, hanya karena ditaruh di kepala Anda tidak mungkin dia menyerap begitu. Jadi kalau nilainya adalah bantal ya, maka hanya segitu nilainya. Tetapi dalam hal apa Alkitab bisa dikatakan melebihi segala harta? Oh saudara, sekali lagi saya katakan tergantung bagaimana Anda melihat Alkitab ini ya. Anda bayangkan seorang yang mencari harta karun. Dia seorang petualang. Dia pergi mencari intan-intan berharga. Itu tujuan hidupnya, dia mencari harta karun. Dia pergi sampai ke tempat-tempat yang berbahaya, dia pergi ke padang gurun, mencari harta terpendam, saudara. Dan kemudian dia dapatkan suatu ruangan harta di padang gurun itu, yang penuh dengan intan-intan terbesar, penuh dengan emas, kekayaan seluruh bangsa, tidak ada yang melebihi apa yang dia temukan dalam ruangan itu. Tapi apa permasalahannya? Ya, karena dia berada di padang gurun misalnya, dia kehausan. Air yang dia bawa sudah lama habis. Dan dia tidak punya air setitik pun lagi. Dan walaupun di hadapan dia ada harta yang begitu berharga itu, yang bisa melebihi semua yang ada di dunia ini, namun dia tahu sebentar lagi dia mati. Tidak ada satupun dari harta itu yang sekalipun bisa dia pegang, bisa dia ambil, tidak ada satupun yang bisa membantu dia, tidak ada satupun yang bisa melepaskan dahaga dia. Dengan bibir yang pecah-pecah, otak yang sudah berkunang-kunang, tubuh yang semakin lemah, saudara. Kalau misalnya tiba-tiba ditawarkan kepada dia, apakah kamu mau semua harta ini saat ini? Atau di sini ada suatu kitab. Dan kitab ini berisi apa? Kitab ini berisi peta ruang rahasia yang hanya 10 meter dari sini, tapi ada rahasianya. Di sana Anda bisa mendapatkan air sebanyak-banyaknya. Udah nggak sama Tuhan ya? Mungkin dia akan bilang, saya akan pilih peta rahasia ini. Dan dia akan mendapatkan air sebanyak-banyaknya. Apalagi kalau ternyata setelah mendapatkan air itu, ternyata air itu mempertemukan dia dengan raja pemilik harta itu, yang kemudian akan berbagi itu dengan dia. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu, Alkitab ini adalah harta di atas segala harta. Sekali lagi, ini tergantung bagaimana kita melihat situasi kita. Kalau Anda tidak menyadari bahwa Anda dalam dosa, kalau Anda tidak menyadari bahwa Anda di dalam dunia yang akan binasa, maka Alkitab tidak terlalu berharga bagi Anda. Namun kalau Anda menyadari Anda seperti di padang gurun yang kekurangan air, dan di sini ada air kehidupan. 2 Timotius 3:15 berkata, dari kecil engkau sudah mengenal kitab-kitab suci yang dapat menuntun engkau kepada keselamatan. Apa yang paling dibutuhkan, saudara? Harta yang paling indah sedunia pun tidak akan bisa memuaskan dahaga. Atau misalnya Anda sedang di dalam lautan yang bergelora, ada badai yang begitu hebat. Saya tidak tahu berapa banyak di sini yang pernah merasakan mabuk laut. Saya pernah merasakannya. Dan kalau orang sedang mabuk laut, ya minimal saya nggak tahu orang lain, gitu ya. Saya sedang mabuk laut, pikiran saya selalu adalah kapan saya akan menapak bumi yang datar lagi, gitu kan. Dan itu saja dalam pikiran saya, ya. Kapan saya akan menapak bumi yang datar lagi.
dan tubuh tidak enak, ya, semua tidak enak. Anda bisa bayangkan kalau misalnya orang mabuk laut, tapi bukan sekedar mabuk laut. Dia mabuk laut di tengah-tengah topan yang begitu dahsyat, di tengah-tengah badai yang dengan ombak yang begitu tinggi menghantam kapalnya, ya. Dan dia tahu bahwa ombak itu akan menghancurkan kapal itu dan dia akan tenggelam sebentar lagi. Tetapi betapa indahnya kalau misalnya dia bisa memilih, kalau ada pilihan pada saat itu. Walaupun di dalam kapal itu ada harta sebanyak apapun di dunia ini, tapi dia lebih memilih kalau dia bisa berdiri di atas sebuah tempat yang adalah batu karang yang kokoh. Kalau dia bisa menjejakkan kaki di atas sesuatu yang absolut, yang tidak bergoyang. Nah, saudara, bukankah seperti itu dunia ini? Kalau kita melihat dunia ini sebagai tempat yang sangat berbahaya, tempat dengan gelombang yang terus menerus, tempat yang dimana tidak ada yang pasti dan kita selalu terombang-ambing. Betapa indahnya kalau kita memiliki sesuatu yang kokoh, pasti, batu karang zaman. Dan ini adalah nilai dari Alkitab. Oleh karena itu tidak heran pemazmur berkata, ya lebih dari segala harta, katanya. Lebih dari segala harta. Saya jadi teringat akan suatu kisah yang pernah saya baca. Seorang muda, ya, seorang anak muda, dia pergi kuliah. Dan dia punya orang tua yang mengasihi dia, orang tuanya sangat beriman. Anak muda ini dari kecil sudah dibesarkan dalam iman, tapi apakah dia sungguh-sungguh beriman? Nah, ini belum tahu. Dan anak muda ini pergi kuliah, saudara yang kasih Tuhan. Ya, pergi kuliah di kota lain, jauh dari ayah dan ibunya. Ya. Dan ayah ibunya terus mengingatkan dia, ya, bacalah Alkitab, ya, tetap di dalam firman Tuhan, katanya. Ya. Dan anak ini, ya seperti biasa anak muda, ya, dia masuk ke dunia kuliah, dia ketemu dengan teman-teman baru, dia bagaikan membuka cakrawala dalam pemikiran dia. Ya, mungkin dia anggap orang tuanya agak sedikit kuno dan lain sebagainya, sudah kasih Tuhan. Dan tibalah saatnya setelah sekian tahun anak ini sudah hampir wisuda. Orang tuanya tentu bangga bahwa anaknya sudah kuliah dengan lumayan baik, ya. Dan anak ini mulai berpikir, ya, bahwa dia punya masa depan yang cemerlang. Dan dia berkata pada orang tuanya, ya, dia minta hadiah, minta hadiah dari orang tuanya. Dia mau orang tuanya membelikan dia sebuah mobil baru. Nah, kebetulan orang tuanya memang cukup berada, sudah kasih Tuhan. Ini di Amerika ceritanya, ya. Dan dia berpikir orang tuanya bisa belikan dia mobil baru. Dan orang tuanya sepertinya tidak menolak, ya, walaupun tidak janji juga, tapi memberikan semacam isyarat. Oh, ya, tunggu kamu wisuda lah, katanya, baru kita bicara. Kalau kamu wisuda dengan baik, kalau nilai-nilai kamu bagus, ya tidak ada yang tertutup, begitulah istilahnya. Dan tentu anak muda ini dia senang, ya, dia senang. Akhirnya datanglah dia selesai wisuda. Nah, kebetulan pas dia wisuda itu di rumah orang tuanya, di kampung orang tuanya terjadi badai salju yang besar sehingga orang tuanya tidak bisa pergi untuk menghadiri wisuda dia, ya. Tapi orang tuanya mengirim hadiah kepada dia, walaupun tidak bisa pergi secara pribadi, mengirim hadiah. Dan anak itu sangat senang. Wah, dia pikir dapat hadiah nih. Apa hadiahnya? Nah, sepertinya orang tua saya kan sudah janji bahwa mau kasih saya mobil, dia pikir, ya kan? Jadi dia pikir bahwa dia akan dapat kunci mobil misalnya, atau STNK atau apa begitu. Lalu dia buka hadiah yang diberikan orang tuanya setelah wisuda itu, ya. Dan dia buka, ya. Dia kaget. Ya. Ternyata di dalam kotak itu ada sebuah Alkitab. Wah, kok Alkitab, dia bilang. Ya. Dia agak marah. Ya. Ini orang tua saya, ya, dari dulu suruh saya baca Alkitab, saya wisuda masa dikasih Alkitab, dia bilang, ya. Masa dikasih Alkitab, dia bilang, ya. Alkitab kan saya bisa beli. Dalam hati dia, ya. Kenapa saya dikasih Alkitab? Dia marah, saudara yang kasih Tuhan, ya. Dan ada sebuah kartu di situ, dia buka, ya. Dan orang tuanya tulis di situ, kiranya sesudah kelulusan Alkitab ini menjadi
pedoman, menjadi terang bagi kakimu. Bacalah Alkitab ini setiap hari, terutama Mazmur 119 katanya. Wah, anak itu tambah marah. Ini nggak benar nih. Orang tua saya kaya, saya minta mobil itu mereka mampu, menurut dia. Masa dikasih hadiah nih Alkitab begini. Dan dia marah, saudara-saudara. Dia marah, dia tidak jadi pulang. Tadinya dia pikir setelah wisuda dia mau pulang sebentar ke rumah orang tuanya. Dia batalkan, saking marahnya dengan orang tuanya. Dia batalkan, dia langsung pergi ke kota lain, cari kerja dan lain sebagainya. Orang tuanya tentu sangat sedih ya. Ini zaman agak sudah lama, belum ada handphone dan segala macam yang lain. Mereka surat-suratan. Dan orang tuanya suratin dia. Kenapa kamu tidak balik? Katanya kan. Kamu ada baca Alkitab nggak tiap hari? Mendengar itu, setiap kali dapat surat dari ibunya dan bapaknya selalu ngomong Alkitab terus gitu. Anak itu tambah marah. Aduh, yang diomongin Alkitab terus. Gitu kan? Dan akhirnya dia tidak terlalu menggubris. Kadang dia balas sebentar, kadang dia tidak balas surat orang tuanya. Cukup lama sudah kasih Tuhan. Orang tuanya sangat sedih sekali. Suatu ketika sudah banyak tahun, anak itu sudah malang melintang di dunia, jatuh bangun, mengalami patah hati, mengalami banyaklah cobaan dan lain sebagainya dalam hidup, dan sudah agak dewasa. Akhirnya dia pikir lebih baik saya kunjungin orang tua saya deh. Setelah banyak tahun dia balik lagi ke rumah orang tuanya. Dan setelah dia balik ke rumah orang tuanya sangat gembira sekali. Anak kita lama sekali, kenapa kamu begitu lama tidak balik katanya. Dan peluk-peluk dia. Dan anak itu bilang, ya sebenarnya saya sempat marah katanya. Makanya saya lama sekali nggak balik ya. Karena papa mama mestinya belikan saya mobil. Waktu itu kan sudah janji mau belikan mobil. Setelah saya wisuda. Kok nggak jadi belikan saya mobil? Saya marah. Jadi saya nggak balik-balik. Oh, ayahnya bertanya, tapi kan kami kasih kamu Alkitab. Oh iya, Alkitab kan Alkitab katanya. Kamu ada baca nggak Alkitabnya? Adalah katanya. Masa adalah katanya. Pasti kamu nggak baca. Kenapa? Katanya. Loh, kalau kamu baca katanya, kamu buka Mazmur 119. Kenapa katanya? Ayahnya langsung bawa dia ke garasi. Di garasi itu ternyata ada sebuah mobil baru, tapi sudah berdebu, saudara sebentar. Bapaknya bilang, saya selipkan foto mobil ini di Mazmur 119. Andai kamu baca Alkitab kamu akan tahu bahwa sebenarnya ada mobil menunggu kamu di rumah. Tapi kamu tidak baca kan? Anak itu menyesal. Maksud dari saya menceritakan kisah ini bukanlah supaya kalian mencari mobil di dalam Alkitab kalian malam ini, saudara. Kalian nggak akan temukan mobil mungkin. Tapi maksud saya adalah bahwa kisah ini menggambarkan bahwa Alkitab yang sebenarnya dikasih oleh orang tua itu kepada anaknya memiliki nilai yang lebih tinggi dari yang dia pikirkan. Tapi sebenarnya bukan masalah mobilnya, tapi nilai rohani yang terdapat di dalamnya. Jadi kita harus menghargai Alkitab. Tapi kan kalau nanti saya cari-cari, Pak Steven bilang ada mobil nih, mana nih? Gitu kan? Oh tidak, jangan cari mobilnya. Gitu ya. Cari di dalamnya suatu kebenaran rohani yang Anda bisa pakai seumur hidup. Oke, coba kita balik lagi dalam Mazmur pasal 119 di sini, ayat 9 sampai ayat 18. Tadi yang pertama kita berbicara mengenai kita harus menghargai Alkitab. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, kita harus merenungkan Alkitab. Kita harus merenungkan firman Tuhan. Dan ini jelas sekali ya, ayat 15 dikatakan, aku hendak merenungkan titah-titahmu dan memperhatikan jalan-jalanmu. Ayat 16, aku menggemari ketetapan-ketetapanmu. Oh, saudara kasih Tuhan,
Ketika kita menghargai Alkitab, sekali lagi kita menghargainya karena isinya. Karena isinya, karena apa yang diajarkan di dalamnya. Oleh karena itu kita perlu membacanya, kita perlu merenungkannya. Kalau kita merenungkan Alkitab, sudah pasti kita harus membacanya terlebih dahulu. Tidak mungkin kita bisa mendapat manfaat dari Alkitab sekali lagi kalau kita tidak membacanya dan kita tidak merenungkannya. Karena yang terkandung di dalam Alkitab adalah kebenaran. Kalau kita bisa tahu apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang berhikmat dan apa yang bodoh, oh ini adalah harta yang tidak ternilai. Berikan kepada seorang yang bodoh harta sebanyak apapun, maka itu malah akan membahayakan dia. Kalau misalnya Anda kasih kepada orang yang bodoh-bodoh, Anda kasih dia harta yang besar sekali, kasih ya, itu akan hilang. Malah berbahaya pada dia, dia bisa dirampok orang, dia bisa dibunuh orang, karena dia tidak berhikmat. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi berhikmat? Bagaimana kita bisa menjadi tahu apa yang baik? Nah ini firman Tuhan, dan kita perlu merenungkannya, kita perlu membacanya. Ada hikmat yang luar biasa. Bahkan kalau kita baca ayat yang ke-10 dikatakan, dengan segenap hatiku aku mencari engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Saudara, Alkitab berisikan harta yang tertinggi di atas segalanya, yaitu pengetahuan akan Allah sendiri. Kita bisa mengenal pencipta kita, kita bisa menjadi tahu tentang Bapa di sorga dari Alkitab ini. Ini adalah cara Tuhan berbicara kepada kita, betapa tak ternilai itu. Oh, oleh karena itu kita perlu merenungkannya, kita perlu membacanya, saudara. Nah, banyak sekali orang yang berkata, saya tidak punya waktu untuk membaca Alkitab. Benarkah? Tidak mungkin. Tidak mungkin, saudara. Karena semua orang memiliki waktu yang sama. Dalam satu hari, waktu semua orang sama. Memang tahun kita bisa jadi berbeda-beda. Ada orang yang Tuhan kasih umur lebih panjang, ada yang Tuhan kasih umur lebih pendek. Tapi semua Tuhan kasih jumlah jam yang sama dalam satu hari. Oleh karena itu, apa yang mau kita pakai dengan waktu kita selama satu hari ini? Oh, hari ini kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk hal-hal yang kadang-kadang tidak berguna. Apalagi di era digital. Ada suatu godaan yang begitu besar untuk menghabiskan waktu, scrolling, dan segala macam media sosial didesain untuk menyerap atensi kita. Ada alasannya kenapa kalau Anda scrolling terus di dalam sosial media itu nggak habis-habis. Itu sengaja. Karena mereka sudah tahu, kalau misalnya mereka taruh beberapa item, terus habis, terus Anda mesti klik halaman kedua gitu untuk lihat yang selanjutnya. Nah itu orang nggak begitu ini. Tapi kalau misalnya Anda scrolling, ada terus. Semua media sosial sekarang dirancang seperti itu. Kenapa? Untuk menghabiskan waktu kita. Semakin banyak waktu kita pakai di sana, maka mereka semakin senang. Dan kita menghabiskan cukup banyak waktu untuk itu. Browsing, scrolling, sana sini. Hal-hal yang tidak jelas. Nonton satu video, habis itu video selanjutnya lagi. Kalau Anda nonton YouTube, habis itu pasti ada video selanjutnya. Dia autoplay, kecuali Anda matikan. Langsung masuk ke video berikutnya. TikTok juga begitu. Apa segala macam yang lain. Instagram. Jadi kita disuruh masuk ke situ semua. Dan lalu kita berkata, saya tidak punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Oh tidak. 24 jam dalam satu hari. Sama bagi kita semua. Satu contoh teladan bagi kita yang luar biasa adalah Tuhan Yesus tentunya. Tidak ada contoh yang lebih baik lagi. Dan kalau Anda berpikir mestinya Tuhan Yesus ini kan Tuhan, dialah yang penulis Alkitab ya. Untuk apa dia baca Alkitab lagi? Tetapi Tuhan kita menunjukkan bahwa dia mengasihi firman Tuhan. Dan dia sering merenungkan firman Tuhan.
Padahal Tuhan kita adalah pribadi yang sangat-sangat sibuk. Di dalam Markus dikatakan kadang-kadang sibuknya dia sampai tidak sempat makan. Tapi dia selalu menghabiskan waktu untuk berdoa. Kadang-kadang dia berdoa semalaman. Dan kalau Tuhan Yesus doa semalaman, itu ada alasannya. Bukan lalu pagi-paginya dia tidur sudah dengan Tuhan. Ada orang yang hari ini, ya saya mau doa semalaman. Tapi dibalas besoknya tidur seharian. Gitu ya. Pertanyaannya, kenapa kamu nggak doa seharian aja kalau begitu? Ya. Lalu malamnya tidur, gitu kan? Tidak. Tuhan kita doa semalaman karena pada pagi harinya dia sibuk. Dia melayani orang, orang datang cari dia. Dia menyembuhkan begitu banyak orang, dia mengajar. Namun kemudian dia menghabiskan waktu untuk renungan, untuk berdoa, dan pasti dia merenungkan firman dari Bapa. Kita ingat waktu dia berumur 12 tahun saja, dia pernah ketinggalan di Yerusalem. Dan setelah beberapa hari Maria dan Yusuf cari-cari dia, mereka menemukan dia sedang di bait suci, sedang bersoal jawab tentang Alkitab dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan imam-imam di sana. Dan mereka semua tercengang bahwa dia memahami firman Tuhan dengan begitu mendalam. Nah, itu menunjukkan bahwa dia Tuhan kita menghabiskan banyak waktu untuk merenungkan firman dari Bapa di sorga. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu membuat waktu untuk membaca Alkitab. Hanya dengan itulah Alkitab bisa mempengaruhi kita. Tadi saya katakan, kebenaran di dalamnya tidak akan datang ke kita lewat udara, lewat osmosis. Kalau dulu ada lelucon, di zaman saya SMA dan sebagainya, kalau sudah mau ujian, lalu tidak ada waktu belajar, katanya, coba itu kertasnya dibejek-bejek, dibakar jadi abu, dimasukin air, diminum, katanya. Gitu ya. Siapa tahu ini kontennya masuk ke otak. Ya. Tentu tidak mungkin. Ya. Tidak ada cara seperti itu. Ya. Dan apalagi firman Tuhan. Ya. Anda perlu membacanya. Ya. Dan membaca bukan hanya sekedar membaca, tapi membaca untuk memahami, merenungkan. Apa maksudnya? Apa artinya? Apa yang bisa saya tarik dari dalam firman Tuhan ini? Baik, saudara kasih Tuhan, mari kita masuk kepada poin yang ketiga sekarang. Kita lihat ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16 tadi. Kita harus menghargai firman Tuhan. Kemudian kita harus merenungkan firman Tuhan. Maka hal yang ketiga adalah kita harus memakai firman Tuhan. Kita harus memakai firman Tuhan sebagai bagian dari perlengkapan rohani kita. Ingat bahwa dalam perlengkapan rohani ada ketopong keselamatan. Tapi semua itu ada hubungan dengan firman Tuhan. Karena tadi saya sudah kutipkan 2 Timotius 3 ayat 15. Apa? Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat menuntun engkau kepada keselamatan. Ketopong keselamatan baru bisa Anda dapatkan kalau Anda memahami firman Tuhan. Kemudian ada apa lagi? Ada baju zirah keadilan. Sekali lagi, dari mana Anda tahu keadilan? Dari mana Anda tahu mana yang benar dan mana yang salah? Dari firman Tuhan. Ya. Ada ikat pinggang kebenaran. Apa itu ikat pinggang kebenaran? Pilatus pernah bertanya, apa itu kebenaran? Tuhan Yesus sudah menjawabnya beberapa pasal sebelumnya, Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Kemudian ada apa lagi? Ada perisai iman. Iman artinya percaya. Apa yang kamu percayai? Roma pasal 10 dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Yesus. Bicara mengenai firman Tuhan lagi. Ada pedang roh, ini sudah jelas, ya adalah firman Tuhan. Ada kasut, kerelaan untuk memberitakan Injil. Apa itu Injil yang mau diberitakan? Firman Tuhan. Oh, saudara kasih Tuhan. Seluruh perlengkapan senjata Allah memerlukan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita harus memakai firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita membacanya, merenungkannya untuk kita pakai. Nah, ini sangat jelas sekali. Kita baca ayat yang ke-9 ya. Ayat 9 yang saya hafal di TB1 adalah, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih ya, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Tapi kalau di TB2 masih mirip, bagaimana orang muda menjaga kelakuannya agar tetap murni dengan berpegang pada firman-Mu. Saudara, dunia ini adalah dunia yang kotor.
Dunia ini adalah dunia yang penuh dengan kecemaran. Dengan apakah seorang muda tadi, seorang yang tadinya mungkin dijaga oleh orang tuanya, yang tadinya dipagari oleh aturan-aturan rumahnya, tapi begitu dia keluar ke dunia yang penuh dengan kecemaran, penuh dengan kebobrokan, yang penuh dengan imoralitas dan percabulan, dan itu ada di mana-mana. Saudara, kita hidup di era digital sekarang. Dulu kalau orang mau mencari pornografi, dia harus cari majalah-majalah yang tidak jelas, gitu kan? Ya, sembunyi-sembunyi mungkin, ya, oper sana dengan teman-teman sana, oper sini. Ya. Atau beli, masih zaman dulu, DVD bajakan, CD bajakan, mesti cari di Glodok atau apa segala macam. Ya. Kalau anak zaman sekarang nggak tahu lagi Glodok, gitu kan? Dulu zaman saya kalau mau cari bajakan-bajakan, teman-teman lari ke Glodok. Ya. Mangga 2 sana cari CD bajakan, DVD bajakan, segala macam. Sekarang begitu mudah, ada di tangan Anda, di internet. Anda mau mencari yang nggak benar, semua ada di situ. Bagaimana di lingkungan dunia ini, lingkungan kerja, lingkungan sekolah, ada banyak teman-teman yang nggak benar, yang kalau bercanda, berkelakar dengan candaan-candaan yang kotor dan lain sebagainya, itu dianggap sebagai suatu password ya. Kalau kamu mau masuk ke dalam geng mereka, kamu harus ikut tertawa akan hal-hal seperti itu, ikut mengucapkan lelucon-lelucon seperti itu, baru Anda masuk ke dalam grup yang lebih baik dan lebih populer dan lain sebagainya. Bagaimana seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Bagaimana seorang muda bisa bertahan di tengah-tengah peer pressure yang begitu besar? Ya, peer pressure untuk melakukan apa yang dilakukan oleh dunia. Untuk merokok, untuk minum-minuman alkohol. Untuk berpakaian seperti dunia, untuk berpacaran seperti dunia. Bagaimana seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Pemazmur bertanya. Tapi dia mendapatkan jawaban. Ya. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Contoh yang sangat jelas bagi kita adalah 2 orang muda di dalam Alkitab. Yang satu namanya Yusuf, saudara kasih Tuhan. Ya. Yang satu namanya Yusuf. Yusuf anak Yakub. Ya. Waktu dia di rumah bapaknya, dia anak favorit. Tentu bapaknya sebagai orang beriman menuntun dia ke hal-hal yang benar. Namun kemudian secara paksa, bagaikan dunia yang runtuh, dia tiba-tiba dijual menjadi budak. Dia menjadi budak, saudara. Dan di antara budak-budak tentu tidak ada hal yang baik-baik, semuanya dunia yang kotor. Bagaimana Yusuf mempertahankan dirinya bersih di tengah-tengah semua itu, di tengah-tengah godaan, sampai akhirnya dia digoda oleh istri tuannya, bahkan istri Potifar. Namun dia hanya berkata apa? Ketika istri Potifar berkata, mari, tidak ada orang lain. Tetapi Yusuf berkata, bagaimana mungkin kita melakukan kejahatan yang sebesar ini di hadapan Tuhan? Dia ingat akan Tuhan. Dia ingat akan firman Tuhan. Kita ingat seorang Daniel, juga orang muda, yang tadinya dibesarkan di Yahudi, di Yerusalem, ya, dengan segala hukum Taurat dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba juga bagaikan dunia runtuh. Dia dicampakkan dari kenyamanan hidupnya menjadi tawanan, masuk ke Babel. Bagaimana dia mempertahankan kelakuannya bersih? Di tengah-tengah makanan-makanan haram waktu itu, Babel, di tengah-tengah hedonisme Babel. Namun Daniel berketetapan dalam hatinya untuk tidak menajiskan dirinya, katanya. Dia ingat akan firman Tuhan. Dan kita tahu Daniel mencintai firman Tuhan. Dia sudah tua pun, katanya dia merenungkan kitab Yeremia. Oh, saudara, luar biasa sekali. Saya tidak tahu berapa banyak orang Kristen hari ini yang merenungkan kitab Yeremia. Daniel merenungkan kitab Yeremia. Jadi kita pakai firman Tuhan dalam hidup ini. Ketika ada tantangan, ketika ada godaan. Dan ini bukan hanya masalah moral. Ada kotoran-kotoran intelektual.
Ketika seorang muda masuk ke dunia ini, dia akan diperhadapkan dengan konsep-konsep dunia. Ya. Evolusi, bagaimana mempertahankan, bagaimana seorang Kristen yang masuk ke dalam dunia akademik misalnya, dia mengambil sains, biologi, fisika, astronomi, lain sebagainya, di mana dia akan dihujani di situ oleh konsep-konsep yang tidak alkitabiah. Evolusi dan lain sebagainya. Seorang muda yang belajar psikologi misalnya, dia masuk ke dalam fakultas psikologi di mana dia akan dibombardir oleh pikiran-pikiran Sigmund Freud yang ateistik, Karl Marx dan lain sebagainya. Bagaimana dia mempertahankan pikiran dia dari kotoran-kotoran intelektual dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Oh saudara yang kasih Tuhan, dengan firman Tuhan kita jadi tahu ada absolut, ada yang benar, ada yang salah. Saudara, mari kita masuk ke bagian yang terakhir sekarang. Yang keempat, kita harus menghargai firman Tuhan, kita harus merenungkan firman Tuhan, kita harus memakai firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah kita harus menghafal firman Tuhan. Menghafal firman Tuhan, ini adalah langkah yang penting untuk dilakukan juga. Perhatikan ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ini ada hubungannya dengan poin nomor 3 tadi. Kita disuruh memakai firman Tuhan. Tetapi tidak setiap kali kita perlu memakai firman Tuhan ada Alkitab di tangan kita. Atau kita sempat untuk buka handphone kita untuk mencari ayat. Tidak setiap kali seperti itu. Seringkali serangan itu datang bertubi-tubi. Dan alangkah berbahagianya orang yang di dalam hatinya ada firman Tuhan. Dia teringat akan sesuatu yang pernah dia baca, atau bahkan lebih baik lagi yang pernah dia hafal. Dan dia memakai itu untuk mengalahkan godaan. Oh saudara, kalau kita tidak menghafal firman Tuhan, kalau kita tidak ada usaha untuk mengingat-ingatnya, coba perhatikan ayat yang ke-16 saudara. Aku menggemari ketetapan-ketetapanmu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Tidak kulupakan, berarti aku ingat-ingat, aku hafal. Dan dengan adanya firman Tuhan di dalam otak kita, kita hafal, maka Roh Kudus bisa memakai itu dalam momen-momen hidup ini. Ketika kita harus membuat keputusan, kalau ada firman Tuhan yang sudah kita hafal, ada banyak firman Tuhan, Roh Kudus bisa memakai dalam perbendaharaan firman Tuhan yang ada pada kita. Roh Kudus mengingatkan akan yang satu ini, yang lain ini. Dan itu menjadi senjata yang efektif yang bisa kita pakai. Sekali lagi, contoh yang paling baik adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam perjanjian lama, banyak hal mensimbolkan Tuhan Yesus. Domba mensimbolkan, mezbah dan sebagainya. Tapi satu hal yang indah mensimbolkan Tuhan Yesus adalah tabut perjanjian. Anda ingat tabut perjanjian? Ya, tabut perjanjian itu dibuat dari kayu penaga, tapi kemudian disalut dengan emas. Ini menggambarkan duinatur dari Yesus Kristus. Kayu menggambarkan kemanusiaannya, emas menggambarkan keilahiannya. Tapi Anda tahu apa yang ditaruh di dalam tabut perjanjian? Ada 3 hal yang ditaruh di situ. Ada mana, gitu ya. Mana ini adalah makanan rohani. Di dalam Tuhan Yesus ada roti sorga. Tapi kemudian ada firman Tuhan. Ada firman Tuhan, saudara Tuhan. Ketika Musa menulis Taurat, Tuhan bilang, taruh di dalam tabut perjanjian. Dan benar, Tuhan kita. Ternyata kita sudah baca tadi bagaimana dia begitu menghargai firman Tuhan, tapi dia juga menghafal firman Tuhan. Tuhan kita menghafal firman Tuhan, saudara. Dan ini terlihat ketika dia digoda oleh iblis. 3 kali, 3 pencobaan diberikan oleh iblis. Dan 3-tiganya Tuhan lawan dengan satu-satunya senjata yang Tuhan berikan juga kepada Adam dan Hawa. Ingat bahwa Yesus adalah Adam kedua. Tuhan kita bisa saja mengalahkan iblis dengan kuasa ilahinya, menendang iblis sampai jauh ke ujung alam semesta begitu. Tapi Tuhan kita tidak, karena dia datang sebagai Adam kedua.
Dan senjata apa yang dimiliki oleh Adam pertama? Senjata itu yang dipakai oleh Tuhan kita Adam kedua untuk mengalahkan godaan. Dan kalau Adam pertama jatuh di Taman Eden, maka Tuhan kita menang mulai dari padang gurun sampai ke Taman Getsemani. Dan setiap kali dia hanya berkata, ada tertulis. Ya. Tuhan kita menyimpan janji firman Tuhan. Sehingga ketika iblis datang, Tuhan kita berkata, ada tertulis. Sepertinya sangat simpel, saudara. Andai kata Adam dan Hawa melakukannya. Ketika iblis berkata kepada Hawa, ya, kamu tidak akan mati kalau kamu makan buah ini. Tapi kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Andai kata Adam dan Hawa pada waktu kompak dan berkata, Tuhan telah berfirman. Ya, Tuhan telah berfirman. Ya, dan mereka menyimpan dan memakai firman Tuhan itu. Ya. Maka dunia ini beda lagi jalan ceritanya. Namun puji syukur, Adam pertama gagal karena mereka tidak memakai firman Tuhan. Firman itu tidak ada dalam hati mereka. Tetapi Adam kedua, Yesus Kristus, menang karena ada firman Tuhan di dalam hatinya. Dan dia pakai untuk mengalahkan iblis. Oleh karena itu perlu ada firman Tuhan dalam hati kita. Kita hafal, saudara. Kita hafal. Mungkin ada yang berkata begini, tapi daya hafal saya agak kurang. Ya. Saya bukan jenius yang bisa hafal banyak-banyak. Ya. Saya bukan, Anda tahu ada kejuaraan menghafal rupanya. Ya. Jadi orang lomba menghafal, ada juga. Ya. Wah, saya nggak bisa. Ya. Saya baca apa-apa nanti sebentar lupa. Nah, oke, nggak masalah. Ulangi terus, ulangi terus. Dan kadang-kadang itu hanya alasan kita. Sebenarnya kita bisa menghafal. Kalau misalnya tiba-tiba saya adakan sayembara. Saya katakan ini sekarang jam 6.15, saya kasih waktu sampai 7.15. Semua orang dikasih kesempatan menghafal Alkitab. Satu ayat setelah 1 jam saya kasih hadiah 1 juta rupiah. Saya yakin semua di sini hafalnya banyak sekali, saudara. Saya bisa bangkrut. Kalau misalnya, benar, kalau misalnya saya kasih waktu 1 jam, habis ini yang satu ayat 1 juta pokoknya. Wah, mahasiswa langsung ini ya. Ini apa nih harus dihafal habis. Saudara yang kasih Tuhan. Itu untuk mendapatkan hadiah materi. Tapi bukankah ada suatu hadiah rohani yang jauh lebih tinggi lagi nilainya kalau kita menghafal firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita lakukan sehingga kita siap memakai firman Tuhan dalam hidup ini dan kita sadar betapa berharganya dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa kami memiliki firman-Mu yang melebihi segala harta. Tolonglah Tuhan, supaya kami bisa menghargainya, merenungkannya, memakainya, dan kemudian kami menghafalnya juga. Tolong setiap individu di tempat ini Tuhan. Sering kami tahu apa yang harus kami perbuat. Tapi sering daging kami lemah. Godaan banyak. Oleh karena itu kiranya Roh-Mu bekerja dalam setiap orang yang sudah dilahir barukan. Tarik kami ke arah firman-Mu. Tolong Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.